Pangana masih mau pusing, bilang gua dia lebih baik. Siapa sekarang mau minta balik? So terlambat sayang, so terlambat sayang. Tani mau liang ngape bayang. Oke, jadi itulah opening lagu di malam hari ini. Jadi kembali lagi bersama kita di podcast pada malam hari ini. Jadi kita akan undang salah satu kita Tamang. Dia seorang mahasiswi. Dia juga seorang entertainer, dia juga seorang dancer, dia juga seorang beauty vlogger, dan ya, torang langsung telepon jo pa dia. Oke, torang tes telepon pa dia. Iya, halo, selamat malam untuk kita Tamang yang paling span sekali ini ya no. Malam. Apa kabar? Tapi saudara? Baik, alhamdulillah. Oh, begini Jo, torang perkenalan Jo. Siapa ketu nganapi nama cewek? Kita bernama Siti Nurmalang. Ini boleh mau sebut Lala lah. Oke, jadi kita bilang tadi di opening bahwa Lala India kita Tamang dari seberapa tahun tuh Rama Tamang lah Selama Kang? Tahu, pokoknya dari SMA, dari kita SMA. Dari Lala masih sampai pokoknya. Jadi beginilah. Kita bikin podcast ini setidaknya untuk sharing-sharing lah. Kita juga meminta pendapat dari Pangana, meminta pendapat dan banyak pendapat yang kita dapat dari kita podcast sebelumnya lah. Gitu. Kita dari pertama aja kita bilang lah, ngana pernah pacaran tuh pasti. Pernah lah. Kan ya mungkin kita mau tanya tuh. Ya mungkin kan kita mau tanya ngana mantan dah berapa tuh, ya mungkin lah. Iya, mungkin aja no kalau ngana kepo. Anjir. Inilah kayak misalnya kayak gini. Ngana pernah ndak ada pengalaman yang bisa ngana share di sini, kayak misalnya pengalaman itu yang masih tertanam lah pengalaman dalam diri sampai sekarang. Pengalaman kita kayak percintaan. Iya. Pengalaman yang apa nih, yang buruk atau pengalaman yang gimana? Mix sih, terserah yang mana. Jadi sebenarnya kita punya pengalaman percintaan itu ada banyak sih. Dari kita di PHP, dari terus kita dorang saya tinggal. Jadi sebenarnya kita ini tipikal gampang suka, tapi gimana ya? Maksudnya gampang tertarik dengan orang, tapi nggak mudah buat mau nyaman, atau maksudnya dia mau jadi kita pemilik begitu dang. Jadi kayak cuma sekedar suka-suka begitu. Ding, kita cuma mau kasih tapi pengalaman waktu itu apa ya? Kita pernah pacaran. Kong ya ini jadi orang baku dapa cuman ada nongkrong begitu dang, tiba-tiba dia dapat dari sosial media begitu dang. Jadi, nah kebetulan itu kita mau balik Bitung.
DP besok kita mau balik Bitung, jadi posisinya itu dia ngechat kita DP besok kita sama pulang ke Bitung. Nah, jadi itu orang dekat cuman lewat LDR 1 bulan. Orang LDR. Nah, jadi selama 1 bulan itu kita udah pulang, orang baku kabar cuma lewat cuma lewat WA begitu dah, sosial media. Nah, terus tiba-tiba cowok ini tuh kayak apa? Agresif begitu dong, agresif sekali. Pas baku dapa, dia langsung tembak ke kita. Padahal 1 bulan kita ya baku dapatin dia langsung tembak ke kita pas kita sampai di Jogja. Mar sudah tas nyaman dan dia segala macam. Mar dia ini kita maksudnya kita sesayang tapi dia ini nggak pernah mau keluar dengan kita. Maksudnya kita mau berjalan dengan dia nih mau. Dia orang kayak introvert, bukan introvert sih, kayak ya ada tamang tuh. Iya, kita berasa dia begitu sih. Dia soalnya dia cuma di kos terus begitu. Jadi orang buku dapat cuma makan begitu dong. Makan cuma begitu. Kita nggak pernah keluar uni dengan dia. Bajalang hangout segala macam begitu ada. Jadi orang jabaku dapat cuma pada pekos atau yang pada pekos, tapi ini dang maksudnya nyanda di dalam kamar kayak ada tanpa di luar begitu dang. Jadi kayak mungkin dia kayak begini lah, kayak mungkin dia suka yang ngana harus mengerti pada dia, ngana harus ya setidaknya ngana waktu-waktu itu kan juga berikan for dia dong. Cuma mungkin di sini ada feedback yang tidak ngana dapat begitu pangape diri. Mungkin begitu tuh. Iya. Dan pastikan semua. Kenapa lah? Dia tuh baik. Pokoknya kalau bisa dibilang baik, perhatian. Jadi kita kalau apa-apa kita curhat. Nah ini bener parah banget kita selama pacaran dia. Jadi kita orang bucin kalau pacaran. Jadi kita suka tapi terus. Nah posisi itu pengalaman parah banget yang pernah kita alamin. Jadi kita sesayang tadi ya. Di posisi kita ada sahabat dekat, gendut, DP nama Dayat. Dia ya pokoknya tapi tamang dekat sampai tapi mama so tahu pada dia. Dengan tamang cewek satu DP nama Vita. Jadi tahun 3 itu bersahabat. Cuman kita lebih dekat dengan si Dayat ini yang cowok ini. Nah, jadi dari pas awal kita dekat, dia ini kayak kurang sanang. Sama ngapain teman-teman? Maksudnya kurang enggak, maksudnya kita kan sudah tamang lama dengan tapi tamang dut ini dia, di cewek ini dia, tak DP nama. Jadi dorang setahu sekali pak kita dan. Jadi pas kita ada dekat ini cowok kan otomatis kita curhat dong pada sahabat. Ya. Nah dari awal itu kita curhat semua segala macam gitu-gitu. Nah kan maksudnya teman-teman boleh dan tuh mau lihat ini cowok, apalagi yang dekat dengan orang nih pasti, tuh cowoknya bagus lah pernah begitu sih dorang. Dapat lihat dang. Bahasa begitulah. Nah, tapi tamang ini kan pasti orang kalau misal sedekat ding tamang, sedekat sekali kalau misal orang ada dekat ding cowok pasti tapi tamang merasa dang, maksudnya udah perasa di cowoknya ndak betul tolak bagina. Kita petamang ini kebetulan si Indut ini dia sembarasa begitu, yang mana dia ini ndak bagus. Ndak maksudnya ndak cocok per kita kayak toksik. Nah, dan kebetulan betul kita cowok nyandak suka kita bergaul dengan orang tapi sahabat-sahabat. Dan pada akhirnya waktu itu kita di tapi tamang-tamang pisah. Memang bakalai jahat itu dia. Sampai tapi tamang endut ini dia chat pak kita mama. Tante maaf, Tante maaf, aku udah jarang main sama Lala. Soalnya Lala sekarang udah sibuk. Maksudnya dia bilang kita baik, tapi tamangin dia bilang kita nyanda ada, maksudnya nyanda ada kasih tinggal pada orang nyanda demi cowok. Dan pokoknya dia bilang maaf Tante, aku udah jarang main sama Lala. Soalnya Lala udah sibuk gini-gini. Dia nggak bilang kalau misalnya kita so pacaran dengan orang Mar. Lupa pada dia begitu lah, dia nggak bilang. Akhirnya
di situ kita bimbang sekali. Kita sayang tapi sahabat, kita sayang kita tapi cowok. Nah, dan posisi di sini tapi cowok yang tidak suka tapi sahabat dia tidak suka tapi cowok. Karena bayangkan kita posisi bagaimana. Dan akhirnya kita bilang akhirnya kita kumpul yang tapi teman-teman tapi sahabat-sahabat buka-bukaan begitu. Kita bilang, guys, kita nih boleh mesti tinggal tapi cowok, kita sayang pada dia. Kalian nih mau mesti tinggal pengoni begini. Kok tapi teman-teman bilang, kalau misal begitu biar jangan dengan api cowok Jo, pertahankan juga dengan api cowok begitu orang. Akhirnya dorang itu benar-benar kita down sekali sampai kita di situ kurus nggak tahu. Gara-gara pikiran itu, maksudnya kita down sekali di situ karena posisi tapi sahabat-sahabat kasih kita tapi cowok begitu dan maksudnya kita benar-benar down sekali situ. Akhirnya kita sudah tapi cowok ini tapi teman-teman so bahagia dorang so nongkrong tanpa ada kita di situ. Bayangkan orang bersahabat dan orang bersahabat kok bisa cuma gara-gara cowok. Dan itu benar-benar sakit hati sekali. Dan akhirnya setelah beberapa bulan ternyata tapi teman-teman ada bilang semua tentang ini cowok itu betul dia cuma maksudnya manfaatkan pak kita, dia nyandak betul-betul dengan kita segala macam begitu, belum benar toksik. Akhirnya setelah beberapa bulan itu kita di teman-teman ada setinggal, dia seputus pak kita. Cowok itu cowok itu, padahal kita ditinggal dari teman-teman demi itu cowok. Jadi ya ampun benar-benar DP maksudnya DP pengalaman jangan terlalu sayang dan jangan terlalu percaya pak orang. Itu tuh bikin orang sampai mau sakit hati sekali. Dia maksud kalau misal sahabat kan gimana ya, kayak so mendarah daging orang dan kayak so tahu semua orang. Di waktu itu benar-benar betul kita memang down sekali gara-gara itu dia. Kita setinggal tapi sahabat-sahabat demi tapi cowok, akhirnya tapi cowok setinggal pak kita. Kita babodok, pokoknya kita sampai mama nangis selama 1 bulan itu. Kita mama nangis gara-gara kita putus di itu cowok. Ngasuhnya ada tamang, ada cowok le. Kita nggak ada tamang, nggak ada cowok. Dan jadi gara-gara torang bersahabat, kita nih tapi tamang endut ini dia gara-gara tong bersahabat. Jadi pas torang baku dapat ulang baca cerita maksudnya baca cerita kayak so asik tapi masih canggung awal-awal. Tapi lama-kelamaan baku itu ulang baku bawa ulang. Maksudnya baku share begitu orang. Ina dulu kita bagus-bagus sekali Kang, masa begini kayak begitu orang. Jadi betul-betul itu pengalaman yang paling menyakitkan tahun 2019 tuh itu. Tahun lalu. Anjir. Padahal kita ini cowoknya sampai 3 bulan coy. Bayangin. Aduh. Kalian ngoni boleh ngoni setelah dengar kita cerita ini ngoni ambil DP sisi positif bagaimana yang kita ada alami tapi pengalaman ya gitulah. Ya kalau kita orang tuh ya yang penting komunikasi di antara dua belah pihak ini ada gitu. Ketika di awal, kayak apa soalnya sampai nanya si baku dapat dong. Benar, total. Kayak apa soalnya nanya? Di awal kita nggak tahu karena nggak tahu nih kenapa kita nggak si baku dapat pada orang. Itu jadi pertemuan pertama itu orang cuma makan ayam pecel. Pertemuan cuma makan ayam goreng di pinggiran begitu. Sudah cuman pas itu doang. Setelahnya kan pasti kalau misal orang ada cewek atau cowok pasti orang mesti kenalanin tompe teman-teman. Mari kita dari awal itu kita salah sih, kita nyandak sih bergaul tapi cowok dan tapi teman-teman karena emang dari first impression pasti orang punya first impression toh dengan kita jaga first impression maksudnya gitulah. Nah dari pas awal itu tapi teman-teman memang nyandak suka dari apa nih cowok ini dia. Dari kita cerita lah, misalnya kita jadi cerita pada orang begitu dong. Cuman kita orang kok selalu membanggakan kita cowok. Jadi walaupun dia jahat, kita jaga bela dan kita jaga menutupi di kesalahan begitu. Jadi tapi teman-teman tahu itu, dari pas awal itu, karena tapi teman-teman first impression pak kita cowok bisa jadi kita nggak si baku dapat pada orang.
Nah itu tapi bodoh dari pas awal ada sebab aku kenal gitu. Iya, kalau kita sih ya mau apapun yang terjadi, mau apapun yang tapi teman-teman bilang, ya kasih baku dapur no kata dulu. Karena kan mau bikin kasih babat tamang dua belah pihak ini juga ya harus kasih tabal muka antara ngana ataupun itu cowok. Dan seharusnya cowok itu cowok juga harus mengerti dengan ngana pitamang-tamang begitu dong. Nah itu salahnya cowok itu emang masih bisa dibilang masih ya pikiran-pikiran anak-anak dong, masih ya begitulah. Karena kan sama nih bilang kayak toxic relationship tadi, kayak tamang-tamang itu berpengaruh loh. Iyo, tamang-tamang itu berpengaruh sekali. Dan kita kalau untuk dari kita berpengaruh bahkan sampai sekarang. Sama yang kita cerita pengana kayak ketika kita berjalan dengan tapi tamang-tamang kayak tapi teman-teman cewek yang lain, ketika baku dapa dengan DP teman-teman cewek, aduh, itu kalau bukan balapor, benar. Sunin tahu jadi apa. Dan yang kita heran, kita cewek itu selalu talang mantap-mantap gitu, kayak ya dengar dari telinga kiri cuma telinga kanan dia dengar. Itu sih. Bagi perempuan. Ngomong-ngomong tentang inilah, tentang ngapain kejadian waktu itu. Kayak misalnya tadi Ngana sempat bilang tentang masalah porotin dan lain sebagainya. Sebenarnya lah cewek itu menurut apa ya, menurut Ngana bagaimana sih cewek itu? Apakah cewek itu juga kayak cewek betul orang bercerita realistis aja tuh, pastilah cewek dalam hubungan itu torang hidup antara dua belah pihak. Torang butuh bukan cuma kasih sayang, torang juga butuh keseriusan dalam hal lain kayak panggil makan, nonton bioskop dan lain-lain sebagainya. Pastikan torang juga cok gengsi kalau torang suruh bayar pongon itu. Atau bagaimana lah itu? Kalau menurut Ngana? Kalau menurut kita dalam hubungan toh ini. Dalam hubungan itu mesti ada kepekaan. Kepekaan. Jadi nyendak selamanya cowok-cowok itu harus bayar, mentang-mentang gara-gara orang cewek jadi kayak gengsi toh, masa dia mau bayar begitu orang. Nah kalau misal awal-awal sih ya wajar aja karena pendekatan cari muka kayak gitu-gitu. Cowok lah kan saya bayar. Tapi kalau misal lama-kelamaan ya pasti itu cowok semua habis tuh DP doi. Jadi menurut kita orang sebagai cewek harus kepekaan ya sama dia. Jadi kayak kalau misal dia ada doi ya dia, kalau misal dia lagi nyanda ada baru tuh orang dia, atau nyanda misal dia bayar nonton, orang bayar makan begitu orang. Jadi orang mesti punya kepekaan sih masing-masing. Tapi kalau misal itu cewek emang udah matre dari sana yang bukan luar doi, saya tinggal juga. Tapi emang cowok juga pertama dia juga harus punya modal lah kalau misalnya deketin cewek. Biar gimana juga harus kasih bahagia dengan cara material juga, itu ngaruh juga loh for cewek dan kalau kita. Karena pernah dengar kayak ada cewek-cewek yang begini, yang nggak ada uang nggak cantik. Ada. Menurut nggak bagaimana itu? Nggak ada uang nggak cantik. Emang bener sih. Karena kan cewek zaman sekarang yang namanya skincare, hand body, perawatan orang mau kelihatan cantik itu harus loh. Gitu. Itu loh katu. No kalau skincare soba cuma amparas lebih no. Maksudnya ya turut kayak gitu patut cowok suruh beli ini suruh beli itu kayak gimana sih kalau menurut kita. Cewek juga kan harus ya mandiri lah, kayak kerja di mana atau apa kek. Ya kali kalau misal pacaran terus kita pacaran ada skincare sekitar 500-an yang beli ini dang 500, anjir kayak apaan sekali loh maksudnya.
Atau misalnya Nggak tahu sih, menurut kita atau nggak ada atau relasi. kita juga pernah lihat kayak tapi pertama postingan yang kayak DP cowok kasih hadiah apa dia kayak tas Gucci, sepatu Balenciaga. Wah, Begini lah ya. cewek gimana? Nyanda kan anjir kan apa di tas tuh. Dapat lihat nama tuh asli manetnya ndak? Ya kalau kita sih berpikir itu asli karena kita bukan sempenar kita sempat lihat DP apa dong kayak dan apa itu juga bisa jadi toxic relationship itu Pak tamang kayak ini dia begini dia cowok kasih ini Pak dia pasti DP feedback cewek juga harus kasih itu menurut nggak bagaimana itu loh. Gak tahu sih. Jadi kalau kayak gitu ada dua kemungkinan sih. Pertama, si laki-laki ini minta feedback balik, sama si laki-laki ini emang tulus mau ngasih gitu. Cuman kembali ke orang itu masing-masing. Karena orang kan minta tahu, so maksudnya orang tuh privasi bagaimana. Jadi kemungkinan ya menurut kita ada dua. Si laki-laki ini pengen minta feedback dari si perempuan ini, sama atau enggak si cowok ini memang butuh-butuh mau kasih pada dia dong, gara-gara sayang, gara-gara atau ya itu ikhlas for dia, maksudnya begitu dong. Yang ketiga memang cowok ini memang kaya sob. Itu dia. Kalau semisal dia kaya memang nggak mau minta apa leh sini, kamu kasih. Karena kan begini ya kalau kita dong sebucin-bucinnya torang bahkan sampai torang mau kasih pun bahkan torang so lupa apa yang tuh kasih dengan harga berapapun tuh mau kasih keluar dah begitu. Yo. Tuh. Iyalah. Ini juga lah tamu-tamu pangana. Masih tentang nggak ada uang nggak cantik ini. Sebenarnya cewek kebutuhan itu apa selain skincare dan lain sebagainya, selain kasih sayang lah kayak ngabilan tadi tuh komunikasi dan lain sebagainya yang torang tahu sebagai kita laki-laki cewek itu kan DP ribet bahkan 200% lebih gitu. Sebenarnya apa kok ini mau for torang dan laki-laki apa yang harus torang mau backing karena nguni ini selalu ketika torang simple ketika orang mau tanya kayak mau makan lah, mau makan di mana, terserah. Mau nonton film apa? Mau nonton film tuh, misalnya pas dia bilang terserah, pas so ikut orang gender film, anjir dia bilang, kenapa kok nyabau nih tadi? Apa kok ini mau? Gimana? Kita sebenarnya itu nyanda kalau misalnya menurut kita ada DP alasan ada di nyanda sih. Mana Nguni. Menurut kita apa kok Uni mau? Apa kok Uni mau sebenarnya? Gitu. Terkadang itu tanpa orang tahu dong. Kadang itu langsung dia agak terucap sendiri begitu dong. Entah karena emang semua cewek begitu toh Kang. Kita lihat begitu mestinya ada kadang ada alasan apa-apa. Orang pemulu langsung otomatis dan terserah Jo begitu. Kalau menurut kita kalau kita pribadi kadang itu terjadi begitu saja tanpa ada apa-apa kecuali nih cewek memang pengennya lain, cowoknya ndak peka. Nah biasanya begitu, biasanya cewek kalau ngomong terserah itu cowoknya tuh ndak peka pertama. Nah itulah harus adanya mesti harus apa? Adanya komunikasi, maksudnya harus terbuka nih pasangan. Karena cewek ini tuh gengsinya nauzubillah min zalik, cowok. Gengsi nauzubillah, apalagi kalau kita ini memang cewek nggak nggak enakan sekali, gengsi sekali, bisa begitu.
Nah Dia itulah. adalah kan tipe cewek yang minta malu. Kalau itu komang anak no comment. Nah, kalau menurut kita biasanya cewek itu gengsi awalnya. Pertama gengsi atau enggak dia itu enggak enakan mau bilang. Nah itulah. Terus Butuh itu. Kita tanya mau makan di mana? Bilang maksudnya dia pengennya maksudnya orang pengennya makan di Solaria ini. Nah si cowok ini suka makan ya. Makan di mana? Gimana ya? Makan di mana? Makan di McD. Cowok suka makan di McD. Nah, kan cowok tanya toh mau suka makan di mana, Nadang? Terserah Jo. Padahal orang dalam hati orang suka Solaria, mer orang yang mau bilang. Aduh enak sekali gengsi. Nah, setelah dia mau ajak makan di McD, baru orang pengennya Solaria tadi bagian-bagian. Nanti sesampai di situ baru orang mau bilang. Masalahnya biasanya cewek gitu. Kayak apa dang lah? Ya, orang juga lega tuh toh. Kan ya nak mungkin juga orang ini kan bukan Roy Kiyoshi yang boleh mau ramal-ramal orang pikiran lah. Iya. Itu terpenting. Maksudnya cewek itu gengsi itu nauzubillah sekali, benar gengsi sekali. Kalau oke lah kalau memang cewek sifatnya seperti itu dang. Cuman solusinya bagaimana dang supaya orang bisa tahu sebenarnya cewek mau ini apa gitu. Nah itu juga ribet cok. Perempuan itu ribet sekali, susah ditebak. Sumpah. Beda. Kita akan bilang beda ketika cewek itu batamang deng cowok. Maksudnya DP tamang dekat, sahabat karib lah. Ketika dorangnya akan mau kasih sama deng dorang cowok, padahal kan secara gender sama ngana batamang deng cowok, ngana pacaran deng cowok. Tapi ketika ngana deng ngape tamang cowok, ngana free terbuka. Dia minta makan di mana? Oh, makan di Sinjo. Kenapa ndak kasih sama dang pikiran itu gitu? Orang petamang cowok dan orang pe cowok begitu. Iya. Karena kalau dengan orang petamang cowok yang sedekat sekali, orang mau terbuka apa saja begitu. Sedangkan orang pe cowoknya ndak. Iyo. DP beda apa? Itu emang kalau menurut kita beda. Karena kalau orang maksudnya gini, kalau kita secara pribadi kita paling dekat, kita banyak sekali tamang cowok. Ngana tahu lah itu. Kita berteman dengan anak, tapi tamang rata-rata cowok. Kita di Jogja pun kita berteman rata-rata cowok. Karena menurut kita kalau berteman dengan cowok itu berteman dengan cowok itu memang DP rasa memang enak sekali. Enak dalam artian dorang peduli sekali dengan orang mau ngapain aja tuh dorang bodo amat. Jadi orang kayak bener-bener terbuka kalau misalnya orang berteman cowok. Nah beda kalau orang ada tamu cowok, kan orang ada cowok lagi. Beda, Bill. Itu benar-benar beda. Karena begini, karena kalau semisal orang yang tong petama, orang mau ngapain apa, tidak malu. Maksudnya dalam artian kita loh, ngana setahu pak kita bodo amat dengan kita ngana kok tamang. Tapi kalau ding cowok atau ding tong pecok sendiri, orang tidak akan begitu. Kita sekali begitu komang. Itu loh. Maksudnya feel beda sekali karena kalau di tamang itu mau ngapain aib segala macam itu dorang bodo amat. Sedangkan kalau di orang cowok, orang pasti malu. Itu loh kita bilang kalau orang dan orang pasangan itu pasti gengsi itu nomor 1. Gengsi, malu, nggak enakan. Itu begitu beda beda orang pasangan dan orang sahabat itu. Nah, beda sekali. Kenapa kok maksudnya kenapa harus beda-bedakan dang? Kenapa harus mau kotak-kotakan lah kayak gitu? Karena memang sebegitu tuh, maksudnya memang sebegitu adanya. Nah, gimana itu tuh? Kita nggak bisa bedakan sih kalau misal itu dang. Kalau misal tapi cowok kita suka jarang terbuka kecuali kalau misal orang ada kan orang kalau misal sobat anak lama begitu baru mau terbuka sekali begitu orang. Kadang
kalau misal orang so dekat sekali di tompi cowok, apapun itu, kalau misal orang saling terbuka di tompi cowok, apapun itu pasti jadi enak sekali. Maksudnya dalam artian orang nyandak gengsi. Sebenarnya kembali lagi orang dua cara jalaninnya itu bagaimana? Cara berkomunikasi lah. Kalau ya dorang berkomunikasi, dorang cara ya dorang jalani itu bagaimana sebenarnya kembali ke dorang masing-masing. Nah, sebenarnya kan itu kita mau tanya Pangana lagi. Cewek itu kan tadi. Cewek itu kan seharusnya bisa menilai ketika dorang so PDKT lah, kayak pertama baku dapa, masih belum jadi nih, kayak belum dapat, seharusnya kan cewek juga harus nilai dari situ. Kenapa DP penilaian itu nanti pas so jadi? Rata-rata itu Gini loh Biro, kita bilang di awal, kalau misal orang pendekatan itu sama orang jadi, itu beda coy. Karena kalau orang pendekatan pasti orang ngeliatin itu hal-hal yang baik. Iya enggak sih? Iya. Kalau orang PDKT, orang nih mau tuh orang cowok atau orang cewek mau ilfil pat orang. Makanya orang dalam masa pendekatan itu orang pasti tunjukkan yang terbaik dong. Pantasan. Coba lihat di mana orang pas baku dekat, masih baru dekat di orang, kon orang mau kasih tunjuk orang akhir kan yang mungkin. Kecuali kalau orang so pacaran, ngana so kita punya. Jadi gimana beda masalah pendekatan dengan masalah sujadi itu. Kalau sujadi itu so hak milik. Kalau sekarang, maksudnya sekarang beda lagi itu. Kalau so nikah. Oh, itu beda lagi. Orang dua nggak bisa bahas itu dong. Iya, bahas yang pacaran dulu gitu. Dong. Terus beda kan. Itu sampai kayak Pangananya nak move on pada dia kan. Nah, suka cuma nama masalah. Terus diam. Jadi dari pas pendekatan sama pacaran itu beda, karena kalau pacaran tuh orang sangat milik. Jadi orang mau ngapain aja, dia kok suka punya begitu dan dia kok jadi tepi cewek gitu. Yang beda coy. Lupa misalnya kayak PDKT tuh, kayak PDKT dong. Kau mau panggil bajalang ini, mau panggil bajalang, pastikan Maja itu ketika dia berbenah dengan DP diri untuk persiapan baku dapat pasangan itu, kalau misalnya baku janji jam 8, palingan bajalang jam 10. Saking DP lama. Itu cowok biasa. Mar kalau so jadi, kok ngana lama begitu? So ada. Iya, apa begitu Karena kalau misal pas orang masih pendekatan kan awal-awal orang sih kasih dapat itu loh yang kita bilang tadi, kasih dapat ya kalem-kalem. Orang cantik, kalau kita pasti begitu Biro. Cewek semua pasti begitu. Kalau bisa awal-awal tuh pasti mau kasih lihat kita nih boleh pemang mau dapatin dia begitu. Beda kalau orang, maksudnya itu nggak ada bilang tadi. Kalau awal-awal pendekatan lama toh, orang mau tunggu begitu. Beda lagi kalau ngoni so pacaran. Karena kan kalau so pacaran, itu loh yang kembali lagi kayak yang tadi no. So pacaran kok mau bikin apa lagi? Bikin apa lebih bagus? Padahal kan ketika orang batanya, misalnya ini anggaplah so PDKT. Padahal kan ketika orang batanya juga, itu kan orang sama dengan mengawali hubungan. Kan awal dari hubungan oke lah, fine. Dorong bilang PDKT itulah cuma bumbu-bumbu lah. Kan pas orang terjadi itu sebenarnya adalah awal bagaimana orang memulai itu. Kenapa kebiasaan dari PDKT, kenapa ndak dibawa sampai orang jadi begitu, dan kenapa harus berubah gitu? Berubah dalam artian apa dulu nih? Rupa tadi toh, dari pas PDKT begini, pas PDKT nyak pernah batogor Pangana, nyak pernah tegur lah, kayak lama make up, lama mandi dan lain sebagainya. Kenapa ngana tegur nanti pas pacaran gitu? Pasti nggak pernah alami tuh? Ya
karena itu loh DP kembali ke awal, karena pendekatan itu orang mau kasih tunjuk orang pe asli Bil. Itu kita pe mau. Kita pe mau itu ya harus kasih rata dong, itu dia. Bukan cuma for ngon ya, for toran juga untuk laki-laki yang badengar nih podcast. Toran juga ndak boleh mau ubah-ubah sifat. Karena ya sudah, kalau anjing dari pas PDKT begitu. Ada. Nah, itu pun kembali ke orang masing-masing bagaimana. Kalau ya bagus juga kayak gitu, kamu sih kasih lihat, oh kita begini, kayak maksudnya langsung dia kasih lihat awal. Nah, tentu tuh cewek, kalau tuh cewek terima pangana, maksudnya terima ngana apa adanya, ya emang dari pas awal sampai mau bajalang terus DP hubungan itu, ya mau begitu terus. Itu no. Beda dengan orang yang masih gengsi, tapi lebih bagusnya sih begitu dong. Maksudnya dari pas awal-awal, pas pendekatan, so kasih tunjuk orang jati diri sebenarnya, asik. Iyo. Jangan pas pacaran baru orang kasih tahu begitu. Sebenarnya iya sih. Pas pendekatan orang harus kasih lihat orang asli bagaimana. Saya kan beda kan, kadang dari pas orang pendekatan dengan orang pacaran itu pasti beda banget. Iyo. Beda sekali. Jadi itu sebenarnya iya betul itu. Nah jadi itu formoni semua. Kalau boleh pas PDKT juga ngisi tunjuk nih sifat, karena begini, orang ndak boleh mau balance. Setidaknya di awal itu orang sudah boleh mau balance. Oh ternyata dia begini. Ketika jadi kita harus begini. Tatanan itu yang harus dibuat pertama dong. Itu tapi maksud, itu tapi mau dong. Nah, ngomong-ngomong masalah cewek peribet. Sebenarnya kok main nguni ini kalau mandi apa kok yang bikin lama penguni? Nguni makeup itu apa yang bikin lama? Iya lama lah. Padahal kan lama. Ya, Bill, mau make up itu nggak kira gampang. Padahal kan orang kan laki-laki sudah cuma mandi, atur rambu, apalagi kita tuh mainnya perlu sekiring rambu dan lain sebagainya, langsung keluar. Beda, mar ngana tahu kita kalau bajalang, maksudnya kita pernah dekat-dekat dengan tapi gebetan dulu. Atur. Kalau mau bajalang pasti kita lebih dulu. Lebih dulu apa ini? Pasti kita lebih dulu siap. Kita lebih duluan siap daripada orang. Tapi jadi kita atur lah. Kita duluan begitu. Orang baru mau mandi. Begitu. Beda-beda orang sebenarnya. Beda-beda orang. Itu nolak. Cuman kalau semisal mau bahas ribetnya cewek semua ribet coy. Iyalah. Pasti. Orang karena cewek itu mengutamakan dorang diri. Padahal kan terlihat. Orang kan juga cowok juga ya sudah apa adanya saja begitu. Iya sih. Kadang cowok itu bilang apa adanya sebenarnya ada apanya. Aduh, itu. Kadang laki-laki bilang. Apa? Begitu. Laki-laki nggak mau bilang. Karena mungkin nggak enak atau gimana gitu. Kita no comment. Karena kan yang mungkin. Maksudnya kita suka panganan apa adanya. Nggak mungkin coy. Nggak mungkin. Bullshit itu. Pasti ada apanya. Iya enggak sih? Salah enggak sih kita? Kita no comment sih. Ayo nggak bikin tocol apa kita kan bangke. Realistis ya men. Kalau dari kita dong. Kalau dari kita ya, Ngana bilang ada apanya itu maksudnya ada apanya itu orang juga butuh kasih sayang perempuan selain ibu gitu. Oh? Iyalah.
Dukung gua. Emang kayak gini, emang cuma ibu nggak punya keluarga, nggak punya tamang, apa segala macam. Masih Waduh. ada orang-orang dekat, lain cewek, tuh bagaimana? Maksudnya kan lah kita apa ya? Aduh, Emar. Aku deh, tapi cewek mau denger podcast tai. Sebenarnya kita bingung dengan tujuan orang pacaran ini sebenarnya apa? Kita pernah debat di teman-teman. Kita ini pro kontak, pro kontra ya ada ya? Iya ada ya, iyalah pasti. Kita bilang begini, sebenarnya mau tujuan pacaran itu apa kalau mau nyandak mau kawin? Sampai kita bakal aja dorang sampai 1 jam kita ya, itu dorang debat. Kita debat di dorang, kita bilang begini. Sebenarnya mau tujuan pacaran itu apa? Kita bilang begitu. Ada tapi kita mau bilang untuk melatih maksudnya melatih orang sebelum nikah dang. Pemain melatih loh. Maksudnya dia bilang tuh kayak orang latihan kalau misal orang pacaran orang setia otomatis orang dan orang istri orang setia. What? Kita bilang kita bilang begini teman-teman kita kadang suka berpikir begini. Ngoni tujuan pacaran sebenarnya apa? Ngoni mempertahankan hubungan kok ujung-ujungnya ngoni jadi den dia ngoninya seumur hidup den dia bagaimana? Kayak ngoni menyia-nyiakan ngoni waktu. Ini ngoni hidup, ngoni waktu cuma dengan orang. Betul itu. Kadang kita suka berpikir makanya kita kadang jomblo kita suka berpikir begitu. Kalau kita jomblo kita berpikir begitu. Mari kalau kita ada dekat dengan orang kita ya berpikir begitu. Oh, tidak bisa begitu saudaraku. Tidak bisa dong. Kadang pikiran itu salah memang betul. Maksudnya apa mau tujuan pacaran kalau emang ujung-ujungnya mau nikah. Betul gitu. Stong, apa namanya melatih. Melatih dia bilang begitu. Melatih kebugaran tubuh. Melatih kan. Ya enggak kayak misalnya olahraga sama-sama, olahraga lari gitu. Positif lah. Menurut kita kan sekarang jomblo nih. Nih buat kita kan sekarang jomblo. Sebenarnya yang kita pengenin dari suatu hubungan dengan lawan jenis itu perhatian. Maksudnya kita suka dapat support lebih dari teman-teman, di keluarga. Sebenarnya itu kalau maksudnya kita tujuan mau suka pacaran nih ya. Kita mau kasih tahu. Kita kalau dengan cowok itu apa-apa tuh orang mau suka bilang pada dia dong. Kayak dia mau dukung pat orang, mau kasih semangat pat orang ada tambang curhat, begitu dong. Mesti ada orang mau kasih tahu, orang PK seharian begitu. Beda kalau orang ditung peta mau. Iya enggak sih? Menurut Nana? Iya sih, betul juga. Kalau dalam hal begitu dong. Maksudnya kadang kalau misal orang cowok kayak apapun itu yang orang bikin orang suka mau kasih tahu pada dia dong. Maksudnya bikin apa? Anjir. Kita sebenarnya suka mau pacaran itu karena kita butuh perhatian. Kadang kita teman-teman yang selalu ada for kita. Kalau pacaran kan maksudnya orang kontak everyday, tiap hari orang ada komunikasi. Kalau di teman-teman kan maksudnya nggak selamanya orang mau baku-baku chat, iya enggak sih menurut Yana? Teman-teman juga kan punya kesibukan. Nah, beda dari konteks dengan yang orang udah bahas sebelumnya. Kalau misal dengan cowok itu ada tiap hari ada. Mar kalau dia tumpet teman-teman? Iya sih, karena kan maksudnya ada setiap hari ini apa namanya? Full time lah dengan ngoni. Beda. Sorry ya bro, ini lagi hujan di sini. Sama cuy, panas hujan. Mar, nanti kita edit seilang DP hujan, anjir. Itulah
Em, ini kita kayak kamu tanya nampaknya. Ini karena orang so masuk segmen terakhir. Kamu tanya apa ini? Penting ini lah. Sebenarnya lah. Gimana? Sebenarnya sekarang nganape tujuan ke depan untuk membangun nganape tali silaturahmi dengan ya kan pastikan ujung-ujung nggak mau nikah gitu, ngana pasti mau kawin. Nah untuk membangun tatanan ini, pondasi ini, apa yang ngana mau lakukan untuk sekarang ya gitu. Fondasi buat apa? Buat nantinya apa gimana? Nggak, pastikan nggak sebab pikir toh kita semakin tua, kita semakin berumur. Yang sekarang ngana mau buat itu kan apa gitu? Apakah ngana mau ta'aruf kah? Apakah ngana mau coba buka hati tapi dengan cara yang lain kah? Karena kan tadi kan ngana keluhan-keluhan itu agak ya sedikit mainstream lah gitu. Sebenarnya DP fondasi, maksudnya kita untuk sekarang ya, untuk sekarang. Untuk sekarang kita mau hadapi pernikahan atau bagaimana? Nganape mau menghadapi untuk nganape ya siapa-siapa lah yang ngana akan tapis untuk menjadi ngape pasangan hidup, apakah so ada? Sebenarnya apa kita pasangan so ada tuh nyanda? Iya. Intinya nganape harapan lah, bukannya so ada. Siapa tahu tuh yang suka-suka pengada dengar podcast. Mau gak Jono for ngana di sana yang dengar podcast ini, dia asik banget gak tuh? Fondasi buat kita sendiri itu perbaiki diri. Karena gini loh, apapun itu pasti cerminan dari torang pediri. Ya, betul. Itu penting sekali. Makanya sekarang makin torang besar, makin torang suka mau benahi torang pediri. Dalam artian torang mesti baik-baik. Torang mesti baik-baik dengan orang, torang mesti apa ya? Gimana ya maksudnya? Perbaiki diri lah. Kalian maksudnya ngoni-ngoni lah pasti tahu arti dari perbaiki diri itu. Nggak perlu kita mau jelaskan, pasti ngoni so paham dalam artian perbaiki diri itu. Karena apapun itu cerminan dari torang pe diri, torang pe jodoh, torang pe tamang, itu pasti cerminan dari kata orang. Ya. Makanya torang mesti perbaiki torang pe diri supaya torang mau dapat hal-hal yang positif lah ke depannya begitu dang. Amin. Deng, kita sebenarnya ada sih. Ada apa? Ada band. Ada band. Jadi kita suka dia itu jadi kita pe imam. Asik banget gak tuh? Imam apa? Imam diri Batul Kulub. Imam buat TV masa depan. Karena cuman gara-gara tadi kita rasa kita pediri nggak sepantara dengan dia, sepantara dalam artian kita ini nggak bagus loh for dia. Dia terlalu baik sekali, memang baik sekali dari dia hubungan dengan orang, dengan dia teman-teman, dia hubungan dengan keluarga, dia pembawaan diri, begitu. Ya. Beda sepakat. Makanya kita bilang tadi perbaiki diri dari fondasi pertama. Kalau misal orang mau suka ada apa yang orang mau, orang mesti perbaiki orang diri. Betul itu, Said. Oke. Itu gimana? Betul itu. Jadi jodoh itu sebenarnya cerminan for orang hidup ke depan. Jadi untuk semua pesan dari Lala tadi ada betulnya juga. Kayak orang sekarang itu harus perbaiki diri, orang melakukan sifat-sifat yang positif, orang melakukan hal-hal yang baik. Setidaknya itu bisa menjadi
pahala dan bisa menjadi torang pe tolak ukur untuk mencari jodoh. Karena apapun itu pasti cerminan dari orang, dari bagaimana orang pembawaan itu gitu guys. Iya. Semuanya dengarnya kalau semisal so rasa sama tua-tua, so rasa sudah so boleh join main-main, so boleh perbaiki jatuh diri. Anjay. makanya itu tapi pesan cari jodoh itu ketika orang dapat yang buruk, maksudnya bukan yang buruk sih, kayak tidak sesuai dengan tompe keinginan, seharusnya orang harus berkaca kembali, orang ini sebenarnya bagaimana. Gitu. Bener banget tuh, parah. Orang harus betul itu. Pastilah ketika ngana cerita ngapain kejadian tadi, pasti lama-lama kan akan sadar sebenarnya kita bagaimana sampai kita boleh mau dapat pasangan perlakuannya seperti itu. Nah, itu yang sebenarnya harus dikoreksi gitu. Ketika orang mau mencoba ketika orang mau mencoba melangkah mencari jodoh, fine lah, orang sudah dapat itu buah, walaupun masih mangkal tuh. Tapi kan ada metode-metode lain untuk orang membuat sampai dia jadi masa, yaitu kembali petompe diri gitu. Oh itu saya. Akhirnya span atik ini. Jadi kita mau titip pesan for kita pe jodoh. Kita lagi sementara mau perbaiki kita pe diri. Jadi tunggu jopa kita ya. Asik banget gak tuh? Tunggu di mana? Di muka rumah. Atau di muka rumah. Siapa tahu kita pe jodoh tapi tetangga. Asik gak tuh? Emang ada selebih kantara tai. Ya katu, ya Allah, jangan katu. Siapa yang di muka rumah? Imam, ngapain makan muka masjid? Muka rumah PCI lagi. Tai nggak tai betul. Kita bilang karena orang pe jodohnya nak jauh-jauh dari orang. Tapi jodoh jauh no. Orang pe jodoh pasti nyanak mau jauh dari orang, percayalah itu. Betul. Pasti orang-orang yang nyanak orang sangka mau jadi orang jodoh nantinya. Iya, betul itu. Betul. Tahu, tapi jodoh. Lagi apa? Tapi jodoh tuh, Pak. Ada lagi gak? Itu. Ada lagi gak mau ditanyain? Kalau inilah. Ini turun masuk ke akhir-akhir, jadi dia pertanyaan kayak ya ndak usah berat-berat lah. Gimana? Ngapain pesan untuk cewek-cewek yang masih bertahan dengan DP cowok yang sifatnya kayak cerita pertama? Oh. Ngapain pesan? Kalian harus kita berpesan. Ngoni kalau misal ngoni so tahu ngoni pe pasangan itu buruk, kan pasti orang dalam pacaran itu orang mau dapat tahu orang cowok pe sifat, pasti orang mau tahu. Kalau semisal itu yang maksudnya yang memang setalebe sekali, setinggal juga. Dia pe sakit itu sakit kau main. Lebih baik ngoni mau setinggal, ngoni mau menangis daripada ngoni mau bertahan hubungan yang begitu, hubungan yang toksik. Betul. Memang sakit sekali. Sakit sekali dalam artian lebih baik ngana sakit di awal daripada ngana mau pertahankan itu, dia ngana mau lebih sakit. Ngoni dengar itu. Dengar tuh. Jadi kita berpesan kalau semisal itu hubungan atau toksik, maksudnya orang pasti so besar dalam pacaranku, pasti orang so besar toh pasti. Iyalah. Tahu mana mau bedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kita tapi pengalaman dalam hubungan itu banyak sekali. Makanya kita sekarang kalau misal menurut kita itunya tidak bagus, kita mesti tinggal. Karena itu memang ngaruh sekali pada orang. Makanya buat ngoni-ngoni yang berada dalam hubungan toksik atau apalagi ngoni cowok-cowok yang sejaga main-main tangan pak ngoni, aduh kasihan.
ngomong-ngomong kasar, aduh lebih baik keluar dari zona-zona yang maksudnya yang menyakitkan dang. Karena kita alami beberapa itu dang, maksudnya kita bertahan kadang tuh cewek gini. Gimana? Kalau dalam hubungan cewek itu saking dong sayang. Suka berpikir saking orang sayang dunia anak kok pasti dia mau berubah begitu dang. Betul. Tapi di sisi lain apa ya? Di sisi lain kalau ngoni mau tunggu dengan maksudnya DP sifat, memang dia ada DP sisi baik atau ya memang dia mau berubah, tapi kalau setiap hari ngoni mau berada dalam hubungan itu jadi maksudnya tidak berguna dang. Iya betul itu. Memang DP artinya memang dalam artian dia mau berubah suatu saat nanti. Tapi suatu saat nanti lama lebih baik saya tinggal Jo daripada ngoni mau bertahan dengan hal-hal yang tidak pantas. Mau sakit hati karena kita sepengalaman asik banget kayak tuh gue. Ya itu mungkin itu dari Lala dengan kita. Kalau untuk kita pesan terakhir untuk kamang-kamang yang jadi panas-panas hubungan, kalau boleh ngoni pemulu tutur rapat jutai ini, aduh masuk itu tambah urusan. Iya betul itu. Oke, mungkin hanya itu dari kita di Lala karena ini lebih pagi. Lala belum tidur ke siang. Jadi itu Jo. Sampai ketemu di sesi selanjutnya, saudaraku.